Jadi, kita akan membahas tentang puisi. Pengertian puisi adalah salah satu karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Benar sekali yang dikatakan teman-teman kalian tadi, kalau puisi itu berisikan kata-kata yang indah. Nah, jadi kenapa disebut penuh makna? Ya jelas sekali. Karena dalam puisi itu terdiri dari bait dan baris. Nah, berbeda dengan karya sastra yang lain. Kalau misalnya prosa, itu kan terdiri dari atas kalimat dan paragraf, sedangkan kalau di drama, itu bentuknya itu dilakonkan atau diperankan. Sedangkan kalau pembacaan puisi, kalau kita membaca puisi, itu kita membaca sebuah kata yang padat makna. Nah, selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis puisi. Jenis puisi itu ada dua. Yang pertama, ada jenis puisi lama dan jenis puisi baru. Jenis puisi lama itu terdapat ciri-cirinya. Ada dua, yaitu penulisannya. Yang pertama, penulisannya terikat dengan kriteria penulisan puisi. Jadi ketika kita menulis puisi tersebut, itu harus menyesuaikan atau harus menaati kriteria. Contohnya, menulis pantun harus 4 baris, sajaknya ABAB, terus ada sampiran di baris pertama dan kedua, isi di baris ketiga dan keempat. Nah, itu contoh kriteria penulisan puisi. Nah, ciri dari puisi lama yang kedua itu puisi lama biasanya tidak diketahui nama pengarangnya. Contohnya dari puisi lama itu ada pantun, syair, gurindam, seloka, karmina, talibun, dan mantra. Jadi kalau misalnya orang zaman dulu membacakan mantra Bim salah Bim, atau mungkin membacakan mantra penurun hujan, itu sudah termasuk ke dalam puisi lama. Selanjutnya, yang kedua, yaitu jenis puisi yang kedua, yaitu ada puisi baru, atau kita bisa sebut dengan puisi modern. Ciri-cirinya juga terdapat ada dua. Yang pertama, biasanya sudah tidak memakai ketentuan atau kriteria penulisan puisi. Jadi, ketika kita atau kalian menulis puisi, jadi itu bebas. Kalian mau bentuknya seperti apa, berapa barisnya, rimanya seperti apa, itu bebas. Jadi terserah kalian. Yang kedua, ciri yang kedua, penulisannya sudah diketahui. Jadi ketika puisi modern atau puisi baru ini, itu pasti penulisannya sudah diketahui. Seperti Chairil Anwar, tokoh yang terkenal tuh Chairil Anwar, terus juga Sapardi Djoko Damono, dan yang lain-lain. Nah, di dalam puisi baru itu terdapat tokoh sastrawan yang memulai puisi baru. Apa ya? Siapa? Chairil Anwar. Dan sampai saat ini, walaupun beliau sudah meninggal dunia, namun karyanya tetap ada dan juga tetap dinikmati oleh kita semua, oleh masyarakat Indonesia, bahkan bisa keluar negeri. Nah, jadi seperti itu ciri-ciri dari puisi lama dan puisi baru. Kita lanjutkan ke struktur puisi. Struktur puisi ada dua. Yang pertama yaitu struktur fisik dan yang kedua ada struktur batin. Apa sih struktur fisik itu? Kira-kira? Struktur fisik adalah struktur yang bisa kita lihat secara langsung. Contohnya seperti di dalam dua buku ini nih. Yang pertama kita lihat warnanya pink, yang kedua kita lihat warnanya orange dan bentukannya kotak dua-duanya. Nah, itu ciri fisik yang kita bisa lihat. Nah, bisa juga kita ibaratkan kalau kita melihat manusia atau melihat teman kita.
laki-laki atau perempuan, terus rambutnya keriting atau lurus, terus tingginya, itu yang dinamakan struktur fisik. Jadi kita bisa melihatnya secara langsung. Nah, sedangkan struktur batin itu berarti kita agak sulit untuk melihatnya secara langsung dengan mata kita, tetapi kita bisa merasakannya. Contoh, kalau misalnya ada orang yang sedang sedih merenung, nah itu kan kita bisa tahu ya, kalau misalkan dia sedang patah hati atau sedang cintanya bertepuk sebelah tangan, atau ya, atau tidak diterima PTN, PTS, atau dia sedang mengalami kegagalan, itu kan kita bisa merasakannya kalau dia sedang sedih gitu. Nah, meskipun struktur batin ini tuh sulit untuk dilihat secara langsung, tetapi kita tetap bisa merasakannya. Nah, lanjut ke struktur fisik. Struktur fisik itu ada tipografi yang pertama. Jadi tipografi itu atau perwajahan adalah tata letak kata pengaturan baris sehingga pemakaian huruf kapital yang tidak selalu ada di awal baris. Nah, jadi pewajahan itu kita bisa lihat secara langsung bentuknya itu seperti apa. Nah, penulisan puisi itu kan biasanya itu ada yang rata kiri, ada yang rata kanan, ada juga yang center atau tengah, di tengah-tengah. Terus juga ada yang bentuknya zigzag. Zigzag. Puisi yang tipografinya zigzag itu seperti Ibu akan contohkan slide ini. Nah, ini tipografi puisi karya Sutarji Kalsum Bahri yang berjudul Tragedi Winka dan Sika. Nah, di setiap tipografi dalam puisi pasti memiliki makna. Jadi kalau kita lihat dari bentuknya yang zigzag pada puisi ini, itu memiliki makna. Jadi sebenarnya puisi ini adalah pembalikan kata, yaitu dengan kawin dan kasih. Jadi sebenarnya kata kasih dan kawin itu dibalik saja. Itu ada seperti jadi itu puisi ini ada seperti perdebatan. Apakah ketika kita mengawini seseorang kita harus mengasihinya, atau ketika kita mengasihi seseorang haruskah kita mengawininya? Jadi puisi ini maknanya tentang perdebatan seperti itu. Jadi lanjut ke struktur fiksi yang kedua, yaitu diksi. Apa sih diksi itu? Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan penyair untuk mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan dari penyair. Jadi ketika kita membuat puisi, nah puisi kan padat makna. Jadi kita harus benar-benar memilih kata-kata yang sesuai dengan puisi kita. Contohnya, ketika ada kata melihat, kata lain dari melihat kan juga bisa memandang, melirik, melotot. Itu kita pilih kata-kata mana yang tepat untuk dituliskan di dalam puisi kita. Nah, itu disebutnya diksi. Lanjut ke struktur fisik yang ketiga, yaitu imaji atau citraan. Nah, apa sih imaji atau citraan ini? Imaji adalah rangkaian kata yang mampu mengunggah keinderaan kita. Jadi ketika kita membaca sebuah kata dalam puisi, kata itu akan membangkitkan indera kita. Indera itu apa sih? Nah, citraan ini
terbagi menjadi beberapa jenis, ada 6. Yang pertama ada citraan visual. Rangkaian kata yang membangkitkan indera penglihatan itu adalah citraan visual. Jadi seolah-olah kita seperti melihat kata tersebut. Contohnya kita membaca sebuah puisi. Ada kata gedung pencakar langit. Kita bisa membayangkan ada gedung yang sangat tinggi, terus ada perkotaan itu di daerah perkotaan. Nah, itu kita bisa membayangkannya, bisa melihatnya secara langsung. Atau juga pada kata langit membiru. Jadi kita bisa membayangkan langit itu bentuk warnanya membiru seperti itu. Nah, yang kedua ada citraan auditif atau pendengaran. Jadi citraan ini berhubungan dengan pendengar kita. Indera pendengar kita yaitu telinga. Contohnya, terdapat kata gemercik air. Seolah-olah kita mendengar gemercik air. Tik, tik, tik. Atau misalnya ada kata dalam puisi itu kicauan burung. Seolah-olah kita mendengar burung sedang berkicau. Nah, yang ketiga ada citraan kinestetik atau gerak. Jadi citraan yang berhubungan, jadi citraan kinestetik ini citraan yang berhubungan dengan indera gerak. Jadi kita melakukan sebuah tindakan fisik, contohnya menendang dan berlari. Ketika kita membaca puisi, ada kata-kata menendang seolah-olah itu kita sedang menendang atau berlari. Kita bisa membayangkannya. Yang keempat, ada citraan peraba. Nah, indera peraba kita meraba sesuatu atau sangat terasa. Contohnya kata kasar dan lembut, juga bisa halus gitu. Yang kelima, ada citraan penciuman. Nah, citraan penciuman ini berhubungan dengan indera penciuman kita. Indera penciuman kita apa? Pastinya hidung. Nah, seolah-olah kita bisa mencium sesuatu yang seperti harum atau bau, nah seperti itu. Nah, yang terakhir nih, ada indera pengecapan. Indera pengecapan pastinya berhubungan dengan lidah kita. Nah, seperti menggunakan indera pengecapan kita itu yaitu lidah kita, contohnya pada kata asam, manis, pahit, pedas, seperti itu. Nah, struktur yang selanjutnya yaitu majas atau gaya bahasa. Nah, majas itu apa sih? Majas adalah bahasa yang berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan konotasi tertentu. Nah, majas ini yang menyebabkan puisi menjadi prismatis. Apa sih prismatis itu? Apa sih arti dari prismatis? Nah, artinya itu memiliki banyak makna. Jadi, prismatis itu artinya memiliki banyak makna. Nah, sebelumnya kita waktu itu sudah pernah menjelaskan, Ibu sudah pernah menjelaskan terkait dengan majas dan macam-macam majas. Majas itu ada majas hiperbola, yaitu artinya dilebih-lebihkan, kemudian ada majas ironi, litotes, metafora, dan juga personifikasi, dan yang lain-lain. Nah, jadi Ibu tidak membahas majas tidak memperdalam bahasan tentang majas. Jadi kita akan melanjutkan ke struktur puisi selanjutnya. Struktur fisik selanjutnya, yaitu rima. Apa sih rima? Yaitu rima. Rima itu adalah perulangan bunyi yang sama dalam puisi. Biasanya ketika kita membaca puisi, di dalam puisi itu pasti biasanya ada bunyi yang hampir sama, yang diulang, terus yang akhirannya itu enak kalau dibacanya. Misalnya belakangnya itu an, atau aa. Nah, rima apakah pertanyaannya itu? Rima apakah selalu ada di akhir baris?
Jawabannya tidak, atau persamaan bunyi itu tidak hanya di akhir baris saja, tetapi dalam satu baris ada bunyi yang sama, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi ibu akan memperlihatkan contoh dari kalau rima itu bisa terletak di tengah juga bisa. Ini ibu sudah tampilkan dan ibu sudah beri warna merah, dan itu yang disebut rima. Selanjutnya, struktur batin puisi. Yang pertama ada tema. Tema itu apa sih? Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan oleh penyair atau penulis. Nah, pokok pikiran itu sangat mendesak jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama penyampaian puisi. Contohnya, jika kita membaca puisi, itu desakan yang kuatnya itu kayak kalimat kata-katanya terdapat Tuhan atau banyak pengulangan kata Tuhan atau pokoknya isinya itu terkait dengan Tuhan, maka itu temanya bertema tentang ketuhanan. Atau jika desakannya kuat terhadap kemanusiaan atau dalam puisi itu menceritakan atau membahas tentang kemanusiaan, maka puisi tersebut bertema tentang kemanusiaan. Struktur batin yang kedua yaitu rasa atau feeling. Nah, rasa atau feeling ini sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang disampaikan. Jadi rasa atau feeling ini sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang disampaikan. Perasaan penyair bisa kita lihat dari kata-kata atau pemilihan kata yang dituliskan di dalam puisi. Jadi puisi itu seperti apa? Apakah sedih atau senang atau juga bahagia? Nah, itu merupakan perasaan atau feeling. Selanjutnya, struktur batin yang ketiga, ada nada dan ton. Apa sih nada dan atau ton itu? Nah, nada itu ada hubungannya dengan suasana. Dari puisi misalkan, dari puisi struktur batin yang ketiga ada nada dan ton. Nah, nada ini ada hubungannya dengan suasana. Jadi, suasana tersebut akan menyebabkan efek psikologis bagi pembacanya. Contohnya, nada duka membuat pembacanya jadi iba. Nada senang membuat pembacanya jadi ikut senang. Nah, selanjutnya, struktur batin yang terakhir ada amanat. Nah, pasti di dalam semua puisi terdapat amanatnya. Pasti terdapat amanat. Nah, apa sih amanat itu? Amanat itu merupakan pesan yang disampaikan oleh penyair kepada pembacanya. Nah, amanat biasanya dengan pembaca satu dan juga pembaca dua memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan amanat. Jadi, itu mungkin saja bisa berbeda karena puisi itu sifatnya padat maknanya. Jadi antara penyair dan juga pembaca juga bisa berbeda makna, berbeda amanatnya, dan itu dimaklumi dan tidak apa-apa. Nah, seperti itu pembahasan yang ibu bahas terkait dengan puisi.